Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Saya berharap Bapak Ibu tetap bahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman ini. Kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 21. Matius 21 ayat 28 hingga ke 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, memelihara, dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mana yang lebih baik? Mengatakan iya tetapi tidak melakukannya, atau yang mengatakan tidak tapi melakukannya? Inilah yang Tuhan Yesus tanyakan kepada para imam dan tua-tua bangsa Yahudi dan para elit agama pada saat itu. Karena apa? Jawaban mereka menjadi dasar untuk Tuhan Yesus menghakimi mereka nanti. Karena para peninggi agama, para imam-imam, mereka terlalu sombong akan kedudukannya, terlalu kemakan jabatan sehingga mereka dapat bertindak, berlaku sesuka hati. Di dalam bacaan kita, para imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi adalah pemimpin-pemimpin agama yang seperti anak sulung. Yang berarti anak pertama di dalam perumpamaan, di dalam bacaan kita pada hari ini. Merekalah yang pertama-tama diberikan firman Tuhan. Tetapi apa? Sangat disayangkan mereka tidak menindaklanjuti dan tidak mempercayai dan tidak melakukan apa yang telah Tuhan Yesus berikan. Akibatnya apa? Mereka tetap tinggal di luar kerajaan Allah. Namun justru sebaliknya, anak yang kedua diibaratkan seperti para pemungut cukai dan perempuan sundal. Adalah seperti anak yang kedua. Mereka tahu mereka salah. Mereka penuh dengan dosa. Tapi mereka mau melakukan firman Tuhan dan mereka sadar mereka salah. Dan akhirnya mereka percaya akan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-31 mengatakan, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah."
sudah jelas. Maka dari itu dalam firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah menganggap sebelah mata seseorang, jangan pernah menganggap sepele seseorang. Karena setiap saat setiap orang bisa berubah. Kecuali watak. Nek watuk bisa diobatin, batuk. Nek watak sulit. Dan ini Tuhan Yesus menggambarkan, jangan pernah kita memandang sebelah mata karena kedudukan. Atau karena orang-orang pemungut cukai di depan sebelah mata. Dasar pemungut cukai, perempuan-perempuan Sunda dianggap sebelah mata sebagai seorang yang penuh dengan dosa. Tapi apa? Dalam firman ini mengatakan bahwa mereka yang akan terlebih dahulu merasakan atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mengapa para pemimpin agama ini sulit untuk percaya dan bertobat? Pertama, mereka menganggap diri mereka lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Dan menurut mereka yang perlu bertobat adalah orang yang berdosa dan bukan mereka. Ketika mereka sudah tahu mereka salah, mereka tetap menjudge para pemungut cukai, para perempuan sundal. Mereka dulu aja masih penuh dosa, mereka harus bertobat. Masalah bertobat bukanlah melihat siapa dan bagaimana kedudukan seseorang. Setiap orang dapat bertobat. Bukan karena saya pendeta, saya nggak boleh bertobat. Bapak ibu dulu bertobat, tidak. Setiap orang memiliki hak terlebih dahulu untuk bertobat. Siapapun. Dan yang kembali, jangan pernah kita memandang sebelah mata. Karena setiap orang dapat berubah. Karena menyadari kehidupan yang akan terus berlanjut dan Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Dan dalam bacaan kita, masalah yang sama terjadi pada saat ini. Ketika banyak orang mencari popularitas, ketika banyak orang mulai menggadang-gadangkan, walah diriku paling baik. Mereka lupa siapa diri mereka. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk merendahkan hati dan jangan pernah menganggap orang sebelah mata. Karena semua orang sama di mata Tuhan. Gak ada lebih tinggi, ada lebih rendah, semua sama di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar tetap menjadi penguat di dalam kami menapaki hari demi hari. Dan kiranya Tuhan mengajarkan pada kami agar kami tidak memandang sebelah mata orang di sekitar kami. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Karena setiap orang memiliki gaya dan kehidupan masing-masing untuk dekat kepadamu. Kiranya jauhkan kami Tuhan dari hal-hal sombong. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami tetap rendahkan hati. Tuhan yang makasih pada kesempatan ini Tuhan kami kembali teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan mereka sehingga orang-orang terkasih kami saat ini sedang sakit Engkau sembuhkan dengan mukjizat-Mu sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali bangkit dari sakit penyakitnya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian mengapa hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.